Allah al-muttasifu bi sifatil kamal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladziina kafaru minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzala fi qulubihim sakinah wa dzakarallaha fi man indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para asatidz, para guru yang saya muliakan, bil khusus Al-Mukarram Abi Muna Abi Fauzi Hussein, Al-Mukarram guru saya Ustaz Bujo Sujono, Al-Mukarram guru kami semua, Ketua MUI Desa Rawakalong Ustaz Mahdi, kemudian Al-Mukarram Ustaz Asef, kemudian Bapak Sekdes yang saya baru dengar pas mau buka minuman, saya kira tadi santri bawaannya adem enak. Pas saya buka botol, saya nengok ke sebelah kiri saya, ternyata Pak Sekdes. Kemudian Pak Kadus, Pak Sekdes, Pak Yahwani, dan Pak Kadus, Pak Irwan, segenap para kadus, hadratul asatir, jamaah sekalian, pertama-tama mari kita menguatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak dibentuk dari bagaimana Allah mewujudkan apa yang kita mau. Syukur dari subjektif hati dan nafsu, berdasar apa yang kalau kita ingin Allah wujudkan. Tapi satu bentuk syukur yang melampaui keadaan manis maupun pahit yang Allah takdirkan, untuk mengambil hikmah bahwa Allah itu rahmatnya melingkupi kesemestaan. Kalau syukur berdasar apa yang kita mau, kita akan memuja Tuhan manakala kita sakit. Kita akan menganggap Allah itu pelit manakala rezeki yang berharap ada pada kita ternyata enggak Allah turunkan. Kita akan menganggap Tuhan itu tidak memahami keinginan kita manakala sesuatu yang selalu kita bayangkan ada ternyata Allah tiadakan. Syukur yang memaknai rahmat Allah, mampu memahami kita, sakit pun ternyata Allah sayang, untuk mengevaluasi betapa saat sehat kita kufur nikmat. Betapa saat muda kita banyak menyia-nyiakan waktu, sehingga ketika tua renta, saat berdiri dari sholat butuh tenaga, saat duduk dari bersila mengikuti majelis zikir kita perlu penopang. Maka di situ ada kesadaran penyesalan, ya Tuhan, dulu kenapa saat muda saya tidak banyak ibadah? Dulu saat Engkau beri kami umur dan kami kuat, kami enggan sholat. Tapi manakala seolah mati dekat, baru ada keinsafan. Hadirin sekalian, Allah menyayangi kita tidak selalu dalam waktu yang dan keadaan yang kita mau. Manakala kita sakit terbaring sekian lama, cuma bisa menatap atap, sementara punggung sudah lelah karena terus bersentuh dengan kasur,
Di situ ada semacam introspeksi kita, lebih-lebih ketika seolah mati dekat kepada kita, yang kita mohon, ya Allah tunda dulu mati, panjangkan dulu umurku, aku belum siap untuk menghadap Engkau. Di titik itu orang sadar bahwa dia sesungguhnya banyak maksiat. Makanya ada satu ayat yang menggambarkan bahwa manusia itu secara dasariahnya enggan mengingat sakaratul maut. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan namanya sakaratul maut itu pasti datang dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu dahulu kalian hindari. Jadi ketika kita sakit, keponahan kita, kejayaan kita, kedudukan kita, kepemilikan kita, itu tiada lagi arti kecuali bagaimana kita mengingat diri kita. Tapi pada saat orang sakratul maut dan ketika kita hidup enggan untuk mengingatnya, jadi kama kunta minhu tahid, yang demikian itu, yaitu sakratul maut itu dahulu kalian enggan untuk mengingatnya. Tapi setiap orang pasti mengalami titik di mana fase terakhir dia akan lewat, yaitu mati, akan mengalami sakratul maut, yaitu fase orang mabuk, puncak seluruh derita kumpul di tubuh. Kalau derita itu masih sepersetengahnya, orang masih bertahan untuk hidup. Makanya pada saat orang sakratul maut, dia tidak ingat lagi siapa-siapa, tidak ingat istrinya, tidak ingat anaknya, tidak ingat harta bendanya. Untuk ingat dirinya saja dia perlu energi yang sangat kuat. Dan pada saat orang sakratul maut itu, Allah akan perlihatkan fabasaruka al-yawma hadid, fakashafna bita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat sakratul maut itu kami buka kasyaf penglihatan batin, maka penglihatan kamu pada saat itu sangat tajam. Makanya kalau kita datang orang yang mau beberapa menit mati, beberapa detik menjelang ajal, itu ekspresi wajah dan geraknya itu aneh-aneh. Yang kita lihat itu zahirnya, yang kita lihat dianya tembok, dinding, ranjang. Tapi bagi yang sakratul maut, basornya itu hadid, tajam banget. Makanya kadang-kadang kalau kita datang orang yang mau sakratul maut itu, tiba-tiba dia menoleh ke pintu, seolah ibunya datang, dia panggil mama, ibu, ayah. Karena rupanya Allah perlihatkan kilas balik dulu kita itu seperti apa sih. Ada yang lagi maksiat ini, gelisah dia. Ada yang lagi durhaka kepada ibunya, maka dia kemudian seperti panggil ibunya. Ada yang berzina, Allah perlihatkan seolah baru terjadi. Ada yang mencuri seolah juga baru terjadi, basornya itu hadid. Bagi yang amalnya banyak, maka penglihatannya indah. Allah perlihatkan surga, dia senyum. Makanya kan Nabi katakan dalam satu hadis, idza hadartum mautakum fa'bidul basar, fa innal basar yata'ur ruh, fa akhlisud du'a wa qulu lil mayyiti khairan, fa innal malaikata tu'minu 'ala ma taqul. Kalau kamu datang kepada orang yang mau takum, nah ini nih, tadi saya sebenarnya mau menyampaikan istinbat dari yang disampaikan sambutannya oleh Al-Mukarram Ustaz Mahdi. Saya menyimpannya ingatan tadi, innal ilma a'la darajah. Maka beliau sambung dengan yarfa'illahu alladziina amanu. Kemudian ada penyebutan furu' dan usul. Ini juga saya mau bahas. Kata-kata mautun dengan mayitun itu beda. Idza hadartum mautakum, kalau kamu datang kepada orang yang mau mati atau yang baru mati. Makanya ada hadis iqra'u mautakum yasin, bacakan oleh kamu
orang yang mau mati akan mati atau orang yang telah baru mati itu Yasin. Ini kan ditampik oleh saudara kita mengatakan bahwa sehingga ada kasus di Masjid Al-Ansor di perumahan Seruan Indah. Saya ada ngisi di situ subuh. Jadi kasusnya pernah masjid itu direbut oleh ya sesama muslim, tapi yang gempar mengkampanyekan bid'ah. Padahal dasar ibadah ini 3, Nabi sudah beri fondasi. Zaman Ali saja itu ikhtilafnya sampai sedemikian fundament sehingga Ali dibunuh. Yang bunuh siapa? Penghafal Quran, ahli ibadah. Di zaman Khalifah Abu Bakar, ketika ada gubernur menyurati untuk mengirim dan meminta Abu Bakar menjadi guru Al-Quran, Abu Bakar merasa malu. Abu Bakar itu Masya Allah. Abu Bakar malu, dia menjawab surat, aku tidaklah pantas untuk menjadi guru Al-Quran. Aku mereferensi seorang yang patut untuk menjadi guru Al-Quran. Dari keilmuannya dia sangat mumpuni. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Abu Bakar berpesan, muliakan dia, bangunkan untuknya rumah yang layak. Jadi dulu guru itu memang Masya Allah, utama guru agama ya, itu dimuliakan banget. Sehingga Ali aja pesan dalam kitab Nahjul Balaghah, itu salah satu syarat orang bisa nuntut ilmu, salah satunya apa? Wasuhbati ustadin, mempergauli guru, memuliakan guru dengan baik. Umar Amirul Mukminin, khalifah yang pertama, tapi dia sangat memuliakan guru ngaji, sehingga dia pesan muliakan ia, buatkan bangunan untuk Abdurrahman bin Muljam yang layak. Di kemudian sebab khilafiyah ini kenapa saya mau sampaikan, karena kita pengajiannya ini kan erat dengan tradisi, dengan adat. Al-Mukarram Habibuna Fauzi ini bawa hadrah yahduru hadratan, menghadirkan ingatan tentang Nabi, sirah nabawiyah, teknisnya dengan percampuran atau akulturasi budaya. Budayanya apa? Ada rebana, ada model-model ucapan yang nagomnya nanti beda-beda. Orang nanti bilang model begini dikatakan bid'ah. Ini bid'ah, ngapain? Sebab kita nanti akan bisa aja dihantam nih ngaji begini. Ngapain ngaji begitu bid'ah? Ada hadro, ada ini. Orang yang suka membid'ahkan itu selalu cari celah. Nah, padahal kalau kita kembali kepada definisi adat, itu Zamakhsyari Ali Haidar itu beliau mengatakan gini, al-ada al-urf ma yataqarrar marrah ba'da marrah wa yaqbalu 'inda aqli salimah. Al-ada kebiasaan, sesuatu yang memang dilakukan oleh masyarakat, oleh orang sekitar, itu al-urf, kebaikan. Ma yataqarrar marrah ba'da marrah, berulang sekian kali, wa yaqbalu 'inda aqli salimah, dan akan diterima oleh akal sehat. Tahlilan, yasinan saat ada yang meninggal, itu berulang gak? Berulang. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, nanti ada tetangga meninggal, ngadain lagi. Berarti kan berulang. Nah, konten tahlil tadi dilihat, ada main gaplek enggak, ada main catur enggak,
ada gitar enggak, ada joget-joget enggak, ada minum-minum enggak ada. Kontennya apa? Doa, baca yasin, doa arwah, tausiah. Kira-kira konten begini yang balinda akli salimah enggak? Diterima oleh akal sehat enggak? Diterima. Nabi nyuruh akfiru zikra hadhil ladzatil maut, banyakin nginget si pemutus kenikmatan dunia, yaitu mati. Orang kalau lupa mati, hidupnya bebas. Padahal manusia dibatasi dengan umur, manusia dibatasi dengan tanggung jawab dalam berbuat, manusia dibatasi dengan keberpisahan dari apa yang dia miliki. Nah, teman-teman sekalian, kembali tadi, Abdurrahman bin Muljam itu kemudian membunuh Ali. Ali lagi mau sholat subuh tanggal 17 Ramadan 511 Masehi. Dalam buku Sirah Nabawiyah Dr. Muhammad Ali, itu yang mau dibunuh kan 3 nih. Yang bunuh orang Islam semua. Ini jadi pembelajaran buat kita. Jangan ada perpecahan. Jangan, ya. Yang bunuh Ali Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Umayyah itu ada lagi tugasnya. Yang membunuh Amr bin As itu namanya hampir sama dengan Amr juga. Amr waktu itu menjadi kepala polisi, tapi yang berhasil dibunuh cuma Ali. Ali ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam. Tapi sebelum beliau wafat, beliau pesan, jangan kalian perangi orang yang tersesat tidak sengaja. Maksudnya apa? Kaum Khawarij. Nah sekarang kaum Khawarij itu banyak yang menyematkan orang-orang, maaf nih, Wahabi. Wahabi itu dianggap neo Khawarij. Ciri orang Khawarij dulu, mereka berimigrasi di tepian sungai Tigris. Mereka membuat istimbat hukum begini: orang Khawarij tidak boleh memakan sembelihan orang Islam yang bukan Khawarij. Jadi Ustaz Bujo motong kambing, motong ayam, nggak dianggap halal sembelihannya untuk orang-orang Khawarij. Sampai sedemikian. Orang Khawarij yang punya anak tapi dia tidak Khawarij, cuma Islam aja, nggak berhak mendapat waris. Orang Khawarij nggak boleh menikah dengan orang Islam yang bukan Khawarij. Tuh, kita cirikan ini kalau ada orang Islam yang sampai sedemikian kakunya, itu kemiripannya dianggap sama dengan Khawarij. Memahami ayat secara tekstual aja, nggak kontekstual. Sehingga Ali dianggap pemecah umat Islam, Umayyah dianggap pemecah umat Islam, Amr bin As dianggap pemecah umat Islam. Dibunuh mereka, Umayyah lolos, Amr sakit diganti oleh wakil askarnya, lagi sujud ditusuk. Ali ditusuk dengan pedang beracun. Esok pagi Ali meninggal. Abdurrahman bin Muljam dihukum kisos, atau dalam istilah orang Amerika itu kalau menghukum orang Indian disebut dengan inch, yaitu dipotong sedikit-sedikit. Dia Abdurrahman bin Muljam tiada menangis, tiada mengeluh saat disiksa, tapi ketika hendak dipotong lidahnya baru dia menangis. Maka yang menyiksanya nanya, sedari tadi kami menyiksa engkau tidak menangis, tapi tatkala kami mau potong lidahmu, kamu baru menangis. Apa jawabnya? Dia yang membunuh Ali. Ali kan dijamin masuk surga, yang membunuh Hafiz, ahli ibadah. Dia jawab begini, aku tidak ingin di akhir hidupku
aku mati tidak berpikir kepada Allah. Tuh. Jadi keyakinan tentang kebenaran yang subjektif tanpa pendukung ayat yang memahaminya secara tekstual dan kontekstual, asbabun nuzul dan asbabun wurud, membuat orang berpikir sempit. Ya hafiz, tapi menjustifikasi menghukumi Ali sebagai darahnya halal untuk dibunuh. Nah, pengajian ini mestinya kita pahami dalam 3 fondasi. Kata Nabi gini, kan sekarang arus informasi tidak bisa lagi dicegah, sehingga kepahaman orang itu bisa tidak dari guru langsung tapi dari YouTube. Ini padahal dalam adab belajar itu harus ada guru. Dia tetap numpuk, kalau gak ada gurunya itu bisa sesat. Bayangkan di surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Seterusnya. Kalau kita lihat terjemah, tidak ada persoalan tentang adanya khilafiyah. Utama ada wamsahu bi ru'usikum. Bahasa Arab, Masya Allah, itu ilmu pendukungnya aja ada 12 ilmu alatnya. Ada sorof, ada nahwu, ada mantik, ada balaghah. Ini Ustaz Ujo, Ustaz Asep, Habib ini ngerti banget kan? 12 alat pendukungnya. Di ayat itu kita baca terjemah dan usaplah sebagian kepala ya dalam wudhu. Itu aja udah ada khilafiyah. Khilafiyahnya mana? Ulama-ulama pengikut Imam Hambali dan ulama-ulama pengikut Imam Maliki berbeda pendapat dengan ulama-ulama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam soal mengusap kepala saat wudhu. Persoalan perbedaan mereka apa? Cuma huruf jar. Di satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, satu huruf bi saja. Itu khazanah pemahamannya itu dari berbagai sudut bisa membuat maknanya berbeda. Kata ulama-ulama Imam Hambali dan Imam Maliki, di itu fungsinya lizaid, untuk nambah, di untuk nambah, sehingga secara prakteknya wudhu pengikut itu tadi itu bukan dari akbal ilal adbar saja, tapi nyamping, sehingga keseluruhan daripada kepala rambutnya ini dibasuh, diusap. Tuh. Sedangkan ulama-ulama Imam Malik, Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat di itu ditabain untuk sebagian, sehingga cukup dari depan ke belakang. Nah, makanya kita mendasari pertama tanawu'ul ibadah. Ngaji kita beragam orang, beragam ras, beragam asal. Silahkan ngumpul di sini, sumbernya siapa? Ustaz kita. Jangan menganggap pengajian kita yang terbaik. Jangan. Justru orang ngaji, orang ibadah numbuhin kerendahan hati. Orang mau berangkat ke masjid, ngelihat udah azan, ada yang masih pakai celana pendek, masih ngopi, masih ngobrol. Mau berangkat ke masjid, udah rapi, dia bilangnya apa? Dasar ahli neraka. Orang udah azan masih pada ngopi, masih. Jangan. Itu kata Imam Ghazali, itu takabur agama, takabur ibadah. Dia merasa lebih baik dari yang lain, kesombongan. Jadi kita menganggap pengajian kita ini justru karena kita ini orang yang
nggak punya ilmu, yang jarang ibadah, kita datang sini. Karena mau ibadah, keragaman dalam ibadah dibolehkan, boleh berbeda, tetapi tadi berbedanya dalam hal apa? Furu'iyah, dalam hal yang cabang. Jangan yang usul, jangan yang wajib, jangan yang menyangkut akidah. Para muhadirin itu sepakat, fa'ammad do'if fala ba'sa li fadhilil amal. Hadis do'if aja nggak apa-apa dipakai untuk fadilah amal, agar orang tersemangati. Kalau udah menyangkut akidah, nggak boleh pakai hadis do'if. Keragaman dalam ibadah boleh selagi menyangkut yang furu. Misal tadi kita sholat isya, sepakat bahwa yang menjadi rukun itu Fatihah. Semua sama baca Fatihah imam. Setelah walad dhalin, surat itu masuknya furu atau usul? Furu. Jadi misal nih, kita nggak baca surat langsung rukuk, sah nggak sholatnya? Sah. Makanya di urusan furu tadi, Ustaz Ujo baca Wadid, Habib Fauzi baca Al-Insyirah, Ustaz Mahdi baca beda lagi Al-Isra. Beda-beda itu furu. Beda nggak apa-apa, tapi coba-coba kalau Ustaz Ujo Fatihahnya yang rukun dicampur dengan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun walad dhalin. Kira-kira boleh nggak? Maka Fatihah itu semua sama. Ustaz Asep belajar kemana, misal 10 tahun balik, tiba-tiba dia suruh kumpul jamaah, kemudian beliau berucap ishadu bi anna Asep Muhammad Rasulullah Nabiyukum wa Rasulukum. Kira-kira boleh nggak? Kita udah sepakat urusan Nabi itu khatimul anbiya. Jadi kalau urusan ibadah mah yang furu, masalah misal pakaian, sunnahnya mah putih. Yang penting mah nutup aurat. Nanti ada yang pakai lepis, ada yang pakai sarung, silahkan aja. Yang penting wajibnya dia pakai koko, tapi cuma sebatas gini, pusernya kelihatan. Boleh nggak? Nggak boleh. Dia pakai celana pangsi, tahu-tahu segini, nggak boleh. Jadi tanawul ibadah, keragaman dalam ibadah dibolehkan selagi perbedaan keragamannya menyangkut yang buruk. Kalau kita bicara bid'ah mah Al-Quran aja bid'ah. Memang dulu ada harkatnya, ada syakarnya. Nanti sampai ngancem pada saat mau dikumpulin surat-surat ayat-ayat wahyu yang berserakan, Nabi ancamkan takut bercampur. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saking takutnya antara Al-Quran bercampur dengan hadis, seleksinya harus benar-benar. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita menyangkut, tadi dijelaskan oleh Ustaz Mahdi, umat Islam masih berantem soal kunut sama enggak kunut. Sementara orang sana udah mendirikan bank yang umat Islam minjem untuk membangun masjid, membangun pesantren, minjemnya sama bank orang kafir. Dan kita masih ribut, pakai kunut, saya mau sholat, dia nggak pakai kunut. Pikirnya kedengeran bid'ah. Ada maulid, apaan itu, zaman Nabi gak ada maulid.